Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat tanpa ada yang kurang satu apapun. Nah, di hari ini obrolan pas di sini kita ketemu lagi bersama saya Iqbal Fatwa, dan pastinya untuk Anda jangan lupa untuk nonton Opini di TVRI Bengkulu dan juga bisa via YouTube channel TVRI Bengkulu. Dan pastinya setiap harinya, setiap episodenya Opini akan selalu mengundang narasumber-narasumber yang berbeda-beda yang pasti kita akan ajak ngobrol-ngobrol, kulik-kulik seputar tema kita. Nah, di hari ini kita akan bahas satu tema yang mungkin bagi sebagian orang sudah tahu. Nah, tapi banyak juga orang yang masih awam mendengar tentang hal ini, terus juga bagaimana prosesnya, terus ketika apa harus datang ke sana. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema seputar dunia fisioterapi. Dan untuk itu kita sudah mengundang kehadiran di studio Opini seorang fisioterapis yang ada di Kota Bengkulu. Ini sudah hadir studio Opini Mas Agus Krisna Ardiana. Halo Mas Agus, apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pemirsa Opini, Mas Agus ini adalah seorang fisioterapis. Dan sebelum kita banyak-banyak ngobrol seputar dunia fisioterapi, kita mau kenalan dulu nih sama Mas Agus. Mas Agus, Gimana? boleh ceritain nih Mas Agus, untuk awal mulanya nih Mas Agus hingga menjadi seorang fisioterapis. Dan juga pasti kan banyak juga pemirsa Opini ini yang menyangka fisioterapis itu seorang dokter ya, karena kan di rumah sakit kan juga ada Mas ya, Oh iya, ada. untuk praktek fisioterapinya. Nah, boleh ceritain Mas Agus sehingga Mas Agus terjun ke dunia fisioterapis. Oke, jadi gini, kalau kita sebut fisioterapi itu kan sebenarnya dia tenaga medis ya. Oke. Tenaga medis di mana dia bisa disebut paramedis. Nah, fisioterapi ini dia harus melalui jenjang pendidikan ya. Jadi ada pendidikan D3, harus melewati jenjang pendidikan S1 atau D4. Terus ada juga pendidikan profesi, S1 plus profesi atau D4 plus profesi. Jadi nanti ada juga pendidikan S2 juga. Jadi kalau kita menyebutkan fisioterapi itu sebagai tenaga medis yang harus melalui pendidikan dulu. Oke, berarti memang benar-benar ada sekolahnya, ada kampusnya berarti Iya, Mas? betul. Karena kan ada D3-nya, D4 Iya. S1-nya, bahkan sampai S2-nya juga. Iya. Jadi kalau kita ngomong fisioterapi itu memang dia harus melalui pendidikan dulu ya. Jadi bukan sekedar orang ikut kursus, jadi langsung dapat lisensi sebagai fisioterapi, bukan. Jadi dia harus melalui jenjang pendidikan yang ada di kampus. Nah, jadi nanti baru bisa dikatakan sebagai fisioterapi kayak gitu. Oke, seperti itu. Berarti kurang lebih sama lah ya, untuk riwayat pendidikannya sama seperti dokter, perawat, memang ada sekolahnya, kampusnya dulu. Iya, betul. Oke, nah kalau untuk Mas Agus sendiri Mas, apa yang membuat seorang Agus nih tertarik terjun ke dunia fisioterapi? Atau Oke. memang dari lingkungan keluarga sudah ada yang menjadi seorang fisioterapis? Oh gitu. Jadi kalau dari saya pribadi ya, jadi kalau saya dulu kan memang di lingkungan keluarga wira swasta ya. Jadi dari orang tua tuh dituntut kalau kita lulus kuliah jangan mengandalkan harus kerja sebagai pegawai negeri. Jadi dituntut cari yang punya skill untuk bekerja mandiri. Jadi melihat dari tetangga saya yang di dekat rumah dulu, ada yang buka praktek mandiri fisioterapi. Jadi kalau bisa mandiri seperti beliau. Nah, makanya kita kemarin saya sempat kuliah dulu di satu kampus di Solo atau Surakarta, itu di sekolah negeri. Nah, saya pindah jurusan, pindah kampus. Gara-gara melihat harus mandiri tadi. Oh, oke. Jadi inspirasinya dari tetangga nih awal. Iya, dari Nah, kalau tetangga sebelum tadi. mengambil pendidikan fisioterapi ini, dulu yang sempat pernah Iya. ditinggalkan itu jurusan apa, Mas? Saya dulu jurusan Visipol. Oh, fisioterapi. Visipol, pindah jurusan. Pindah Jadi kita mau mengambil yang punya skill mandiri Oke, tadi. oke. Gitu. Jadi kalau fisioterapi itu kan kalau dipandang orang itu kan masih banyak mikirnya, oh ini tukang pijet ya. Nah, makanya kemarin kita juga sudah terinspirasi dari tetangga tadi, oh ini bukan sekedar tukang pijat, ternyata dia punya skill untuk bisa praktek mandiri dan bisa untuk menangani beberapa kasus yang sangat berguna di lingkungan masyarakat juga, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu nih pemirsa Opini, ternyata seorang fisioterapis
kalau Anda mencintai dunia fisioterapi memang harus ada sekolahnya dulu. Betul. Nah, kalau untuk sekolah ini kan memang kampus berarti Mas ya? Betul. Berarti mulai dari jenjang level mana dulu nih? Berarti dari D3-nya? Sebenarnya sih bebas, bisa masuk melalui jalur D3 dulu, atau mau langsung S1 juga bisa. Berarti kalau untuk jurusan, nama jurusannya apa nih Mas? Jurusan fisioterapi langsung. Oh, memang jurusan fisioterapi. Kalau Iya. untuk fakultasnya? Tergantung dari kampusnya. Oh, ada oke. ada yang dia ikut fakultas kesehatan, ada yang beberapa kampus tuh masuk ke fakultas kedokteran. Jadi tergantung kampusnya. Tapi yang jelas untuk jurusannya langsung fisioterapi tadi. Oh, langsung fisioterapi. Oke. Luar biasa sekali. Berarti memang ada sekolahnya dulu, ada memang menempuh pendidikannya dulu. Betul. Untuk berarti kan kalau sudah lulus kuliahnya juga sama seperti kurang lebih sama seperti seorang dokter. Kalau Betul. mau buka praktek memang harus ngambil lisensinya dulu berarti Mas ya. Ya, jadi gini, perbedaan di fisioterapi tadi kan ada D3, ada D4. Jadi kalau lulusan D3 dan D4 dia belum boleh praktek mandiri. Oh, oke. Nah, kalau D3 D4 dia harus bekerja di suatu instansi atau rumah sakit yang ada mewadahi ya kalau kita nyebutnya, atau ada sebagai satu penanggung jawab itu dia harus ikut di situ. Soalnya dia belum ada lisensi profesi tadi. Yang bisa praktek mandiri berarti harus D4 atau S1 yang sudah profesi baru bisa praktek mandiri. Nah, jadi kalau yang D3 atau S1 saja itu belum boleh praktek mandiri. Jadi harus ditambah jenjang profesi. Berarti harus kuliah lagi, sekolah lagi Iya, nih. sekolah Kalau lagi. lulusan D3 atau D4, berarti setelah S1-nya berarti baru bisa untuk buka praktek mandiri. Betul. Oke, luar biasa nih. Berarti seperti itu nih pemirsa opini untuk seputar dunia fisioterapinya. Iya. Kalau Anda berminat untuk menjadi seorang fisioterapis, ini berarti bisa juga buka praktek sendiri atau juga Iya. bisa Kerja di rumah sakit. kerja di rumah sakit juga gitu. Oke, nah kalau untuk dunia fisioterapi nih Mas, apa yang membuat seseorang memang harus datang ke fisioterapis nih? Oke, jadi gini, kalau kita berbicara tentang dunia pasien ya, jadi pasien itu kan kadang beranggapan dia ada keluhan baru datang fisioterapi. Nah, sedangkan fisioterapi ini sebenarnya harusnya sebelum sakit itu harus diberikan tindakan fisioterapi. Kita merasa sehat, nggak masalah nih kalau harus Betul. ke fisioterapi. Iya, jadi kadang kita nyebutkan fisioterapi itu ada 3 poin utamanya. Dari preventif, kuratif, dan promotifnya. Jadi preventif itu pencegahan. Jadi sebelum cedera atau bermasalah, itu harus segera fisioterapi sebenarnya ya. Jadi jangan waktu pasien sudah ada keluhan atau orang ada keluhan, baru sibuk mencari fisioterapi. Sedangkan sebelumnya bisa dicegah. Jangan di situ. tunggu ada akibat dulu gitu. Betul. Jadi kadang kebanyakan kayak gitu, yang datang tuh sudah parah kadang. Jadi akhirnya penyembuhannya lama. Sedangkan orang pengennya sekali datang untuk fisioterapi langsung sembuh, padahal kan penyakitnya atau keluhannya sudah parah kadang seperti itu. Oke, tapi sesuai juga dengan nama, ada terapinya. Berarti memang ada tahap-tahap yang harus dilalui Betul. sama seorang pasien. Nah, kalau untuk dari fisioterapinya sendiri nih, Mas Agus, sebenarnya apa sih itu fisioterapi? Ini berbentuk seperti semacam apa ya bisa kita bilang untuk tahap-tahap penyembuhan atau juga apakah sama seperti proses seperti pilates seperti itu, ataukah sama yang sekarang kan di dunia olahraga yang berkembang ini MCO, orang Betul. sudah mulai mengenal, apakah sama seperti MCO itu sendiri? Oke, kalau kita jelaskan sebenarnya dari dasar apa sih fisioterapi itu? Fisioterapi itu kan sebenarnya suatu tenaga medis ya kita nyebutnya, tenaga medis yang bekerja di mana dia akan memperbaiki gerak dan fungsi tubuh manusia. Nah, di mana itu bisa menggunakan modalitas alam atau dengan terapi latihan atau kita sebutnya manual terapi ya. Dari manual terapi nanti dia ada juga terapi latihan, ada terapi mobilisasi, ada juga massage juga. Jadi kadang kalau kita menyebutkan fisioterapi itu identik dengan massage, sebenarnya sih kita ada juga bagian tindakan kita yang berupa massage. Jadi sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan MCO massage-nya, tapi kita tidak sedetail dengan seperti MCO, tapi kita juga bisa mengarah ke situ. Jadi kalau dijelaskan apa sih tindakan yang akan diberikan fisioterapi ya nanti bisa dengan modalitas, kita nyebutnya alat terapi. Nah, yang kedua dengan terapi mobilisasi ataupun terapi latihan kayak gitu. Oke, berarti itu. Berarti kalau di fisioterapi ini sendiri, semua badan ini bisa untuk misalnya seperti kakinya kesleo atau memang merasa ada yang kurang nyaman di bagian tulang punggungnya gitu. Ya, jadi gini, kalau kita ngomong lagi
fisioterapi itu bisa di bidang apa saja sebenarnya banyak. Jadi kita bisa masuk ke segmen muskuloskeletal, itu biasanya kita sebutnya cedera-cedera otot. Ya. Nah, yang kedua bidang neurologi atau saraf, itu permasalahan saraf. Jadi kayak kalau kasus umumnya sebenarnya kita sering jumpai seperti kayak saraf kejepit. Saraf kejepit, benar ya? Iya, saraf kejepit atau kita nyebutnya stroke juga. Itu kan permasalahan neurologis atau saraf. Kita bisa masuk ke situ. Yang berikutnya kita bisa masuk ke olahraga. Cedera-cedera olahraga itu banyak seperti keseleo, terus cedera otot. Nah, itu pun kita bisa masuk ke situ. Mau dia kita di lapangan ataupun di klinisi. Nah, itu bisa masuk di situ. Nah, berikutnya juga ada fisioterapi anak juga sebenarnya. Cuman kalau di fisioterapi anak dia harus spesifik lagi, dia harus belajar lagi tentang bagaimana screening anak tadi. Biasanya rata-rata mereka yang penghobi anak memang fokus anak aja, tidak fokus ke dewasa. Makanya kadang kita bagi lagi fisioterapi itu ada untuk penanganan dewasa, ada penanganan anak. Soalnya mereka sangat banyak nanti untuk spesialisasinya nanti. Berarti ini fisioterapi ini memang luas ya berarti cakupannya Ya, Mas ya? betul. Semuanya mulai dari yang kelihatan di organ badan kita, Ya. tangan kaki, terus juga di bagian saraf di dalam juga, Betul. bahkan sampai ke anak-anak juga. Nah, kalau untuk di anak-anak sendiri nih Mas Agus, apa sih yang biasa di fisioterapi untuk anak-anak ini? Nah, kalau anak ini kita bagi dua dulu, anak sehat dan anak kebutuhan khusus. Nah, kalau anak sehat biasanya rata-rata anak yang kayak batuk pilek seperti itu. Yang kedua, yang paling sering kita temui anak keterlambatan tumbuh kembang. Anak keterlambatan tumbuh kembang itu. Terus yang berikutnya tadi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau kebutuhan khusus tuh nanti banyak lagi klasifikasinya. Tapi nanti kalau sering kita temui itu biasanya rata-rata kayak anak Down syndrome, anak cerebral palsy, itu yang kategori untuk penanganan anak kebutuhan khusus. Oke, ternyata jadi anak-anak juga dari anak-anak ini dibeda-bedakan lagi jenis-jenisnya atau penanganannya apa saja. Nah, lebih lanjut lagi nih pemirsa Opini, Mas Agus nanti akan cerita lebih dalam lagi seputar dunia fisioterapi. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.